Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat CD dimanapun Anda berada, Alhamdulillah Allah masih memberi kita kesempatan untuk terus belajar dan terus belajar. Kali ini kita akan belajar tentang bilangan bulat. Apa itu pengertiannya? Apa itu sifat-sifatnya? Serta bagaimana operasinya? Maka terus tonton video ini, jangan di skip, tonton sampai habis. Semoga bermanfaat. Selamat menyaksikan. Bilangan bulat. Bilangan bulat merupakan himpunan bilangan bulat negatif, bilangan 0, dan himpunan bilangan positif. Kalau sobat sekalian pernah melihat garis bilangan, inilah himpunan bilangan bulat, yaitu terdiri dari himpunan bilangan bulat negatif dan seterusnya, min 1, min 2, min 3, min 4 dan seterusnya, bilangan 0 dan himpunan bilangan positif 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Inilah himpunan anggota bilangan bulat. Sifat operasi bilangan bulat itu yang pertama itu sifat tertutup, terhadap operasi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Apa maknanya? Maknanya adalah jika suatu bilangan bulat dijumlahkan maupun dikurangkan serta dikalikan dengan bilangan bulat yang lainnya, maka hasilnya pasti bilangan bulat juga. Yang kedua, sifat komutatif terhadap operasi penjumlahan dan perkalian. Misal, A ditambah B sama dengan B ditambah A. A dikali B sama dengan B dikali A. Artinya, suatu bilangan bulat jika dia dijumlahkan atau dikalikan dengan bilangan bulat yang lain, walaupun dia dibolak-balik, itu sama saja, nggak mempengaruhi hasilnya. Yang ketiga, sifat identitas terhadap operasi penjumlahan dan perkalian. Misal, A ditambah dengan 0 itu adalah bilangan bulat itu sendiri. Dan A dikali dengan 1 hasilnya juga adalah bilangan bulat itu sendiri. Yang keempat, sifat asosiatif terhadap operasi penjumlahan dan perkalian. Misal, dalam kurung A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah dalam kurung B ditambah C. Pun untuk operasi perkalian itu juga sama. Artinya pengelompokan bilangan bulatnya tidak berpengaruh dengan hasil perkaliannya. Apakah misalkan ada 3 buah bilangan bulat A, B, C, walaupun dia dikelompokkan A dan B dikelompokkan dikalikan dalam kurung, baik itu B dan C dia dikelompokkan dalam kurung, dia tidak mempengaruhi hasil, tetap sama. Selanjutnya, sifat distributif. Misal A dalam kurung B plus minus C itu sama dengan A dikali B plus minus A dikali C. Artinya bilangan A itu dikalikan ke dalam bilangan yang ada dalam kurung. A dikali B yaitu AB plus atau minus A dikali C AC. Dan A plus minus B per C atau dibagi C itu sama dengan A per C plus minus B per C. Artinya C itu merupakan penyebut dari bilangan A dan penyebut dari bilangan B. Itulah
Sifat operasi bilangan bulat ada 5 ya. Mudah-mudahan sobat CD sekalian dapat memahaminya. Dan kalau ada pertanyaan tentang bilangan bulat, boleh dituliskan di kolom komentar. Selanjutnya kita masuk pada aturan urutan operasi hitung campuran. Nah, nanti kalau ada soal terkait dengan bilangan bulat, ya, operasi hitungan campuran, ya, yang pertama adalah dahulukan operasi hitung yang terdapat di dalam tanda kurung. Yang kedua, jika terdapat perkalian atau pembagian dan penjumlahan atau pengurangan, kerjakan perkalian atau pembagian terlebih dahulu. Yang ketiga, jika hanya terdapat operasi penjumlahan dan pengurangan, kerjakan berurutan. Yang terakhir, yang keempat, jika hanya terdapat operasi perkalian dan pembagian, kerjakan berurutan. Itulah aturan urutan operasi hitung campuran. Selanjutnya aturan peragaan operasi bilangan bulat. Sobat CD sekalian yang saya banggakan, di sini kita langsung ya memperagakan operasi bilangan bulat. Ya, ada operasi penjumlahan dan operasi perkalian. Ya, seperti kita ketahui tadi, bilangan bulat ya itu terdiri dari bilangan positif, 0 dan negatif. Dalam hal ini untuk peragaan operasinya positif itu sama dengan maju, ya. 0 atau netral itu sama dengan diam. Kalau dia negatif itu mundur. Ya, sekali lagi saya ulangi, bilangan positif itu maju, bilangan 0 itu diam, negatif itu mundur. Ini syarat atau aturan untuk peragaan operasinya. Selanjutnya, untuk operasi tambah atau penjumlahan, dia terus. Untuk operasi kurang atau pengurangan, dia balik arah. Silakan dicerna, jangan sampai kita terbalik untuk memahaminya. Sekali lagi saya ulang, untuk operasi penjumlahan atau tambah itu dia terus, operasi pengurangan atau kurang dia balik arah. Kita langsung lihat peragaan operasi bilangan bulat berikut ini. Oke, untuk operasi penjumlahan atau tambah. Ini misal ada sebuah contoh soal ya. 2 ditambah 3 ya. Dia minta kita menghitung 2 ditambah dengan 3. Oke, di sini ada garis bilangan ya. Dari min 5 sampai ke positif 5. Mula-mula ya, sebuah mobil itu berada pada titik 0 ya. Ini misalkan ini ada mobil, dia berada pada titik 0 ya. Karena kita akan mencari 2 ditambah 3, maka dia akan bergerak ke positif ya, ke arah positif itu 2 langkah. Ya. Setelah itu ya, setelah dia bergerak 2 langkah ke kanan ya, dia karena dia penjumlahan maka dia terus maju ya sebanyak 3 langkah. Oke, maka dia berhenti pada posisi 5 ya. Jadi 2 ditambah 3 sama dengan 5. Selanjutnya hitung 2 ditambah negatif 3. Mula-mula ya, mobil berada di titik 0. Ya. Karena kita akan menjumlahkan 2 ditambah negatif 3, maka dia maju 2 langkah ke kanan. Ya. Oke. Setelah itu
dia dijumlahkan, ya, dijumlahkan dengan negatif 3. Ya. Karena seperti kita ketahui sebelumnya, ya, kalau dia tandanya negatif, maka mundur. Mundur sebanyak berapa langkah? Sebanyak 3 langkah. Oke. Maka mobilnya berhenti pada titik min 1. Jadi 2 ditambah negatif 3 adalah negatif 1. Selanjutnya kita akan menjumlahkan negatif 2 ditambah 3. Mula-mula mobil berada di titik 0. Karena dia negatif 2, maka mobilnya mundur sebanyak 2 langkah. Ya, di posisi negatif 2. Setelah itu dijumlahkan dengan 3. Ya, seperti yang kita ketahui, jika dia positif, ya, maka mobilnya maju sebanyak 3 langkah. Maka dia berada atau berhenti pada titik positif 1. Jadi negatif 2 ditambah positif 3 sama dengan 1. Selanjutnya kita akan menghitung negatif 2 ditambah negatif 3. Mula-mula mobil berada di titik 0. Setelah itu karena dia negatif 2, maka dia mundur 2 langkah sehingga dia di posisi negatif 2. Setelah itu dijumlahkan dengan, ya, negatif 3, ya. Karena dia negatif, maka dia mundur sebanyak 3 langkah, ya. Sehingga mobilnya berada pada posisi di titik negatif 5. Jadi negatif 2 ditambah negatif 3 sama dengan negatif 5. Oke, baik, mungkin demikian untuk operasi penjumlahan pada bilangan bulat. Ya, silakan teman-teman mencoba untuk soal yang lainnya. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di komentar. Kami insya Allah akan senang menjawabnya. Dan mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dapat dipahami. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.